terjadi pada tanggal 29 Rabu di acara SCTV Award ya. Nah, nanti kalau ada hal-hal yang tidak berkenan dijawab oleh Mbak Ayu, Mas Damian, dan Mas Nanda, mau dimaafkan. Nah, nanti sejelasnya, selengkapnya akan dijelaskan oleh ketiga orang yang sudah ada di depan teman-teman. Begitu? Ya. Oke. Siapa yang mau bicara duluan? Saya. Mas Damian, silakan. Selamat siang semua teman-teman. Di sini saya bersama dengan keluarga dari keluarganya Edison. Sebelah kanan ada dari kakaknya Edison atau Econ yang saya panggil akrabnya Econ. Sebelah kiri adalah istrinya Econ. Dan kita di sini mau memberikan informasi ataupun statement mengenai apa yang dari kemarin itu dipertanyakan sama banyak pihak. Terus kita juga mau menjelaskan sebenarnya ada apa sih supaya kabarnya juga nggak terlalu simpang siur. Nah, di sini kita bertiga mau menjelaskan tentang hal-hal yang terjadi yang kebetulan menjadi perbincangan yang lumayan cukup hot juga bisa dibilang. Dan pertama saya ingin menjelaskan kenapa saya baru hari ini memberikan sebuah keterangan, memberikan sebuah pernyataan tentang kejadian pada saat acara kemarin. Jadi alasannya kenapa? Karena saya dari kemarin, pada saat selesai kejadian pun saya langsung fokusnya ke kesehatannya Econ. Dari pihak istri juga tahu, saya begitu pada saat hari H kejadian, saya mengurus segala macam di sini. Langsung semuanya selesai di sini, saya langsung berangkat ke rumah sakit menjenguk Edison. Ketemu juga dengan Nanda, kakaknya Econ di sana. Dan alasannya juga kenapa nggak langsung tiba-tiba bikin statement apapun melalui sosial media atau apapun manapun. Sebenarnya alasannya hampir sama dengan keluarga. Kita semua masih shock, kita semua masih panik. Saya dalam keadaan panik karena saya pribadi juga kenal Econ bukan setahun 2 tahun, melainkan sudah 15 tahun. Saya bersama dengan Econ dan kita sudah lama kerja sama bareng. Kita bareng-bareng udah cukup lama banget. Jadi saya punya rasa shock yang sama. Pada saat itu istri juga menyaksikan, istrinya itu juga menyaksikan bahwa saya juga sama paniknya sama. Jadi saya nggak mikir macam-macam, saya nggak mikir saya harus mikir konfirmasi ke media, saya nggak mikir saya harus update apapun, saya nggak mikir ke sana, saya mikir gimana caranya teman saya bisa sehat. Itu aja yang ada di otak saya, jadi makanya saya nggak mikir macam-macam. Terus kedua, ketika misalkan ada yang bilang sebenarnya apa sih yang terjadi pada saat kemarin, yang terjadi kalau misalnya saya berusaha untuk menjelaskan secara garis besar adalah kita semua sudah menjalankan sesuai dengan SOP-nya, gimana semua persiapan dan safety sudah dipersiapkan sesuai dengan SOP dari ilusi dan drop-nya, tapi di luar dugaan semua kita mengalami musibah. Dan itu hal yang kita sama-sama tidak bisa tidak menyalahkan siapa-siapa karena ini musibah. Dan saya pribadi atas kejadian ini semua, saya udah bilang sama keluarga bahwa saya bertanggung jawab atas kejadian ini karena bagaimanapun juga ini acara adalah saya yang mau bikin, ini acara adalah ilusi yang saya buat dengan Edison bareng-bareng, jadi saya menanggung jawab tentang ilusi deadlock ini. Terus saya pribadi terutama terima kasih yang sebesar-besarnya terhadap dari pihak SCTV karena kita semua tahu, pihak keluarga tahu bahwa SCTV itu luar biasa sekali karena langsung cepat sekali mengambil respon. Sampai detik ini pun bahkan SCTV sangat membantu Edison sampai akhirnya kesembuhannya sampai detik ini. Jadi kita bertiga sangat berterima kasih kepada pihak SCTV karena responnya luar biasa dan juga bantuannya sangat luar biasa. Saya sih sebagai kakak dan mewakili Econ ingin mengucapkan banyak terima kasih buat SCTV secara khusus yang begitu cepat dalam merespon dan bahkan mengambil tanggung jawab yang semestinya bukan menjadi tanggung jawab SCTV menurut saya, dan saya sangat appreciate dan harga itu. Terus kalau dari Ayu, yang mau tambahin? Kalau saya pribadi, ini masalah pure musibah dan baik dari pihak saya, Demian,
dan SCTV dan Kita Keluarga sudah sangat menyelesaikan ini benar-benar secara keluarga. Dan kami dari pihak keluarga tidak ada niat mau saling menuntut satu sama lain karena pure ini musibah. Ada yang mau ditanyakan dari teman-teman? Kalau Mas Nanda mungkin mau ngomong dulu. Kalau saya menyampaikan begini, kita nih sekeluarga sebetulnya. Kami berkeluarga. Saya nganggap Damien juga sebagai sebuah keluarga. Dan buat saya nggak ada keluarga yang menurut saya nggak ada keluarga yang akan menuntut keluarganya ketika anggotanya kita salahkan. Itu dari saya. Jadi ya buat info juga ke teman-teman atau mungkin bisa di apa ya dinetralkan kondisinya bahwa saya, Edison, Nanda, istrinya Econ, kita sudah satu keluarga sebenarnya. Makanya terkadang ada pemberitaan yang membuat kita sebenarnya ngerasa kita berusaha kayak dipecah belah. Iya. Gitu ya. Orang berusaha untuk bilang katanya Demian nggak bertanggung jawab, Demian lari gitu aja. Saya tidak terlalu menggubris itu awalnya karena keluarga tahu yang sebenarnya seperti apa. Jadi saya nggak terlalu mikirin itu. Cuman ternyata affecting semua orang yang di lingkungan kita, dan itu sudah mulai mengganggu. Makanya kita harus bicara pada saat hari ini. Kita sama sekali, kita keluarga, saya dengan Edison keluarga. Kedekatan saya juga bukan hanya sebagai, banyak yang bilang dia kan stuntman, kedekatannya saya dengan dia itu sebenarnya jauh lebih dari itu. Yang mungkin dari pihak keluarga yang lebih tahu. Kita semua saling bicara, bahkan kalau ada yang bilang ini ilusi mencelakakan Edison, salah, karena yang membuat ilusi ini adalah saya dengan Edison. Yang membuat Death Drop ini adalah saya dengan Edison. Kita berdua yang sama-sama mendesain ini semua. Jadi jangan diputarbalikkan bahwa ini adalah kesalahan salah satu pihak. Tidak ada yang disalahkan semua. Kita semua juga akhirnya kita satu suara bahwa ini adalah musibah. Percaya atau enggak, bahkan istrinya Econ luar biasa. Dia bahkan sempat bilang ke saya, Demian, aku ngomongin aja ya, Demian kamu yang tabah yang ngadepin netizen gitu. Karena kamu di sini yang diterpa angin kenceng banget. Kalau saya bilang saya nggak takut. Mau rezeki saya seperti apa, ke depannya seperti apa, yang penting Econ selamat kan, gitu aja. Itu aja. Jadi ini bukan lagi masalah tentang sebuah trik atau ilusi, tapi ini kekuatan dari persahabatan sama kekeluargaan. Jadi ini semua udah kita anggapin musibah. Itu aja. Oke, boleh tanya Pak? Oke, bentar. Jadi sudah cukup jelas ya bahwa yang pertama saya garis bawahi poinnya, Mas Demian bertanggung jawab dengan apa yang terjadi kemarin itu ya. Yang kedua bahwa antara bertiga ini tidak ada friksi, perpecahan atau malah makin erat ya menghadapi cobaan ini. Nah, mungkin ada yang mau bertanya nanti, tapi ada satu pertanyaan. Sebelum show itu kan Mas Demian sempat ngomong agak ragu atau apakah itu bagian dari gimmick atau bagaimana? Sebenarnya ini adalah sebuah bagian dari pertunjukan, karena memang pada awalnya permainan Death Drop ini buat saya dan Edison cukup menghantui karena pernah dapat pengalaman yang buruk di America's Got Talent. Nggak usah kita bicara saya dengan Edison. Ini adalah kemauan kita berdua untuk melakukan sekali lagi untuk perform menghilangkan trauma yang terjadi kemarin. Tapi kita build dari per segmen itu untuk bisa dibilang part of the show-nya. Jadi sama sekali itu adalah emang part of the show yang saya dengan Edison buat. Cukup jelas ya. Silakan kalau teman-teman pengen bertanya. Seperti yang saya ungkapkan tadi, kalau misalnya ada yang tidak berkenan dijawab oleh Mas Demian, mohon dimaafkan ya. Ya. Oke, saya dulu mungkin sedikit bertanya tentang, kalau nggak salah udah 15 tahun kan berhubungan dengan Mas Econ. Seperti apa sih hubungan kalian gitu, dalam arti kata sampai bisa sebegitu dekat ininya gitu. Sehari-hari selain kerjasama dalam project, apa ngapain aja sih
Ya. Kalau misalnya bisa dijelaskan apa saya jelaskan, sebenarnya awalnya perkenalan itu adalah Edison Echon itu adalah klien pertama saya. Dia adalah klien pertama saya yang bayar 500.000 itu dia. Jadi kita berteman sejak itu sampai detik ini. Pertemanan kita bukan berarti juga kita sering hangout bareng, bukan, karena kita punya Edison dengan kesibukan masing-masing, saya dengan kesibukan masing-masing, tapi kita selalu keep in touch. Kalau misalnya kita ada waktu luang, kita sempetin, kayak waktu itu kita juga sempat premier bareng nonton. Jadi banyak hal-hal yang sebenarnya dilakukan di luar sulap. Cuma pada saat kayak berbicara masalah sulap, kita bicara ke dunia sulap, saya menghabiskan waktu sama Echon itu lebih banyak untuk memberikan teknis, karena dia adalah orang pertama yang selalu memperhatikan saya masalah keselamatan. Jadi dia orang yang peduli banget sama saya. Makanya pada saat berita ini keluar bilang sebaliknya, saya juga sedih gitu, karena dia adalah orang pertama yang make sure bahwa saya selamat. Jadi apa jadinya pada saat tahu itu dia jadi korban, terus ini semua betul-betul mulai dipecah belahkan, padahal dia adalah orang yang bikin ini semua aman. Saya sedih banget karena gila, orang yang bikin saya aman kenapa-napa, terus sekarang kita dipecahin gitu. Itu sih, jadi sebegitu dekatnya kita saya dengan dia. Jadi hubungan 15 tahun itu udah buat saya cepat, dan kita ngerasa udah kayak keluarga banget sama Echon. Cukup Pak tadi? Iya. Ada yang pengen bertanya lagi? Ya, silakan. Mas, setelah mendapat kabar itu seperti apa dan supportnya sampai sekarang seperti apa buat Mas itu? Kondisinya maksudnya Ya sama. kalau yang pada saat tahu keadaan dia pasti sama ya, sama semua keluarga, semua pasti shock. Tapi satu-satunya saat itu yang kita butuhkan adalah gimana kita saling lari satu sama lain. Dan itu terbukti hingga detik ini. Doa dari keluarga, doa dari teman-teman yang mendukung, semuanya proses penyembuhan Echon sangat cepat, luar biasa. Terus ya, aku juga cuma mau bilang makasih buat teman-teman, buat keluarga, sama teman-teman wartawan lainnya yang sudah mendukung aku. Oke, Mas, cukup jelas ya. Ya, ada lagi yang pengen bertanya dari teman-teman? Mas Demian, apa Ya. ada perjanjian sebelumnya antara Anda dengan siapa Mas Echon. Anda kan ada semacam musibah atau apa gitu? Jujur kita tidak pernah membayangkan hal terburuk apapun dalam permainan sulap kita, karena kita selalu berpikir safety. Jadi kalau misalnya perjanjian secara tertulis tidak, tapi kita secara pertemanan, kita secara tim, kita selalu saling menjaga satu sama lain. Jadi kita tidak memikirkan bahwa kalau ada perjanjian, kalau misalnya begini perjanjiannya adalah itu tidak ada. Tapi kita secara tanggung jawab masing-masing antara saya dengan Edison, kita punya tanggung jawab untuk saling menjaga keselamatan masing-masing. Kalau misalnya setelah ada kejadian seperti ini, terus yang membiayai siapa Mas? Sampai Pengobatan. yang membiayai Pengobatan. pengobatan Iya. yang sampai detik ini, makanya tadi kita berterima kasih terhadap SCTV, karena SCTV yang menanggung semua pengobatannya dari Edison. Kita sangat terima kasih sekali. Tadi juga Nada sempat bilang sudah di luar harapan dari pihak keluarga, bahwa SCTV bertanggung jawabnya sangat luar biasa sekali. Jadi SCTV, sekali lagi saya berterima kasih terhadap SCTV atas semua yang sudah diberikan sampai detik ini, dan juga mungkin kedepannya kepada Edison. Ya, silakan. Adenian, ini kan kita tahu netizen atau warganet itu sangat seperti bola panas lah kayak gitu, ini terus bergulir gitu. Mereka menantikan statement dari Akademian sendiri. Nah, Akademian sendiri setelah melihat, mendengar yang merupakan, mungkin mereka nggak tahu gitu, tapi mereka asal berkomen saja gitu. Apa sih sebenarnya yang ada di Akademian yang ingin disampaikan gitu untuk warganet sendiri, dan boleh diceritakan nggak? Kan katanya kondisinya Bang Echon sekarang udah mulai membaik ya. Nah, seperti apa sih sekarang juga responnya? Apakah sudah ada interaksi antara Bang Echon dengan Akademian? Iya, saya juga tadi saya di awal sempat bilang bahwa sebuah klarifikasi atas
apa yang sudah beredar bahwa katanya saya melarikan diri, saya tidak bertanggung jawab, itu tidak benar. Karena dari pihak keluarga tahu saya tiap malam di sana. Kenapa alasannya kenapa saya datang malam? Karena saya tidak mau menghindari, malah memperburuk keadaan dengan adanya pemberitaan yang tidak baik atau pemberitaan-pemberitaan yang tidak diharapkan. Jadi saya pengen quality time di mana saya bisa ngobrol dengan kakak atau istri pada saat itu. Jadi saya datangnya malam, dan alhamdulillah setiap kali malam saya berinteraksi dengan Econ. Sampai terakhir dia sempat bercandaan sama saya, dia mainin bel gitu, bercanda sama saya. Terus tadi malam pun juga masih bercanda sama saya, karena ya itu kedekatannya kita seperti itu gitu. Jadi mohon sangat sekali kepada netizen, jangan malah memberikan berita yang tidak benar, dan semuanya yang sudah diberitakan itu mayoritas tidak benar, karena kita keluarga, saya bertanggung jawab dengan cara saya sendiri. Terus dari pihak keluarga menerima saya, dan kita sama sekali tidak ada masalah dari pihak keluarga. Kita satu, kita semua berdoa untuk kesembuhan itu aja. Jadi pemberitaan mengenai masalah saya tidak bertanggung jawab salah. Satu lagi Pak, Ya. ini buat Bang Nanda sama Kak Citra ya. Ayu, Oh, Kak Ayu. Citra. Maaf Kak Ayu. Ayu kan. Oh, Ayu. buat Bang Nanda sama Kak Ayu, ini kan di pemberitaan juga seperti kayak Lambe Lamis, Lambe Tura itu sempat muncul chat dengan keluarga. Nah, apakah memang dari keluarga Bang Eko sendiri ada upaya gitu? Oh, tadi sepertinya Bang Nanda juga agak sentimental sekali gitu, bahwa kayaknya ini persahabatan atau kekeluargaan antara Bang Eko dengan Kak Demian digoyang gitu lah ibaratnya. Apakah memang ada upaya gitu bahwa klarifikasi sendiri dari pihak keluarga, Bang Demian nggak seperti itu gitu, Bang Demian bertanggung jawab, atau ada hal-hal lain? Itu yang bikin saya sedikit tadi agak nangis gitu, karena buat saya kalau keluarga bikin salah tuh kita ngoreksi, kita bukan menghukum, bukan menjauhi atau membuat perpecahan gitu. Dan sampai saat ini saya tidak pernah bicara ke Lambe Tura atau apapun itu memberikan statement. So far saya masukin Instagram saya hanya memberitahu perkembangan adik saya. Jadi from day to day, semenjak dia bisa copot selang ventilator, itu saya update gitu, sampai saat ini di mana selang minum susunya dia pun sudah lepas, jadi udah nggak ada sama sekali yang di dalam tenggorokan. Kalau saya boleh update lagi keadaan adik saya saat ini, dia sudah bisa dalam kondisi sangat stabil tanpa bantuan obat gitu. Memang rusuknya masih belum diobati gitu. Jadi kemarin ketika kejadian terjadi, yang kita lakukan, yang kita fokus sama-sama adalah penyelamatan nyawa gitu. Buat informasi aja bahwa Econ sempat flatline pada saat ada di meja operasi, tapi dia bisa kembali pulih. Bahkan ketika sadar saya sempat nanya, masih mau sulap? Dia bilang masih. Kita keluarga, kita nggak ada mundurnya. Buat saya kita bisa bikin yang lebih baik di sini. Oke, siap. Itu memang Bang Eko sama Kak Demian punya mimpi di bidang sulap bareng-bareng atau apa? Itu kayaknya kan memotivasi sekali gitu. Jadi ditanya mau sulap masih. Apakah ada motivasi bareng? Ini memang jiwanya agak saya juga. Jadi tanggal lahirnya sama nih. ya, jadi perlu diinformasikan juga, istrinya juga tahu saya sama Econ tanggal lahirnya sama, dan saya tanggal bulan lahirnya sama, dan ulang tahun ya. Semua selera sama, kita berdua sama-sama adrenalin junkie juga mungkin ya. Jadi bisa dibilang hal ini, saya pun tadi malam percaya atau enggak, kita ngebahas untuk ke depannya. Jadi karena buat kita hal ini akan menjadi trauma, dan kita sama-sama nggak mau ini kejadian. Dan kita bisa ngelakuin lebih baik, dan dengan kita sempat ngobrol juga, kita bisa bikin lebih gila lagi dan dibanding ini gitu. Jadi tidak ada yang bisa ngeberhentiin saya, ataupun mungkin Edison juga punya visi yang sama. Ini memang musibah, kita tahu ini musibah, dan kita nggak mau gara-gara musibah itu langsung terpuruk, kita nggak mau. Jadi ini mudah-mudahan ini bisa ngebikin kita untuk jauh lebih baik. Itu yang kalau dari saya, dan saya yakin juga Edison punya prinsip yang sama.
berarti tidak kapok ya Mas ya dengan kejadian ini? Kata-kata tidak kapok itu sebenarnya agak rancu, karena kalau dibilang kapok dengan kecelakaan ya saya kapok, tapi justru ini akan harus membuat kita jauh lebih baik dan lebih waspada bahwa ternyata nanti ke depannya ada hal-hal yang seperti ini yang kemungkinan bisa terjadi. Jadi kapok dari segi kecelakaannya, tapi kita bisa lebih baik dari belajar dari apa yang terjadi hari ini. Ya, masih ada lagi yang pengen ditanyakan? Oh ya, terakhir ya pertanyaannya. Ya, boleh. Oh ya, boleh. Kira-kira untuk perkembangan Kak Econ sendiri bisa keluar dari rumah sakit itu udah ada bayangan belum? Kira-kira berapa lama lagi? Dia baru ini per 1-2 hari ini kita mungkin akan keluarkan dia dari ICU ke ruang intermediate. Dari intermediate 2 hari lagi observasi, baru dia masuk ke ruang perawatan biasa. Rencananya hari Senin depan baru kita akan memulai operasi lagi untuk rusuk, karena ada 5 tulang rusuk yang patah. Sekalian juga kita mau ngecek tulang bonggolnya, apakah tulang bonggolnya patah atau enggak. Jadi kalau habis operasi, pas operasi nanti yang rusuk sih saya rasa mungkin seminggu recovery itu di rumah sakit saya rasa. Dan yang kita sampai semua masih luar biasa adalah kondisinya Econ itu staminanya jauh lebih hebat dibandingkan umurnya dia. Betul. Itu yang kita mukjizat dari Tuhan itu. Jadi makanya kita sekarang sama-sama udah nggak mikir apa yang terjadi, udah yang penting pokoknya Econ keluar dari rumah sakit, dia sehat, dan dia bisa kembali lagi beraktivitas untuk apapun itu. Mbak, pengen tanya? Setelah ini Bang, apa sih mungkin tujuan kalian ke depan? Maksudnya apakah akan bermain yang lebih benar-benar safety lagi, permainan-permainan yang tidak menantang bahaya lagi? Ke depannya apa tujuan kalian? Belum dibicarain juga. Ya tadi kan baik lagi kita fokus dulu sekarang dengan kesehatan Edison. Mimpi-mimpinya nanti mungkin akan berlanjut lagi setelah Edison sudah keluar dan sehat. Jadi kita bisa ngomong ini juga dalam keadaan yang jauh lebih enak. Ya, oke. Tadi Mas Arif ya. Mas Demian, ada nggak dalam jangka pendek ini setelah kejadian sesudah kejadian ada pengaruhnya nggak terhadap job-job ke depan Anda? Mungkin ada pihak klien reschedule atau gimana gitu, takut apa gitu? Ya kalau misalnya dibicara kan saya tidak bisa membuat pihak-pihak tertentu untuk mengerti gitu kan. Jadi saya memaklumi apapun persepsi yang diberikan ataupun yang terjadi di luar sana. Saya tidak bisa mengontrol persepsi orang. Tapi yang jelas apapun kejadiannya berpengaruh atau tidak, saya sangat mengerti karena tiap orang memiliki rasa simpatik, rasa pengertian yang berbeda-beda. Jadi buat saya yang terutama adalah apapun yang terjadi di luar sana, apapun yang kejadian dari segi karir saya lebih memfokuskan untuk kesehatan Edison dulu. Econ sudah baik, dan saya yakin apapun kejadiannya di depan nanti, ketika saya dan Econ sudah bisa bersatu lagi, kita bisa melakukan apa aja untuk melakukan lebih baik. Yang lebih utamanya itu buat saya. Ya. Ya, oke, jadi fokusnya sekarang kesehatan Econ dulu. Untuk kedepannya tidak akan berhenti berkarya ya. Betul. Ya. Sudah cukup teman-teman? Ya, sudah sangat gamblang penjelasan dari Mas Demian, Mas Nanda, dan Mbak Ayu ya. Sekali lagi ini ada pengalaman berharga buat semuanya, buat ke depan bisa lebih baik lagi. Terima kasih atas teman-teman yang sudah datang. Semoga ke depan bisa lebih baik, dan kita minta bersalaman bertiga. Berdiri boleh? Bersalam. Udah tak habis emang ya? Ya. Depan. Sekali lagi nih tangannya. Lagi. Yang tengah fansnya dia Lagi mas. Depan. Satu. Oke, cukup ya. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Thank you.